beberapa minggu terakhir ini itu terjadi salah satu kepala desa di Kabupaten Pasangkayu yang terjerat kasus korupsi. Nah, kita tahu bahwa BPD itu bagian dari pengawasan di desa. Yes. Sebenarnya bisa diceritakan seperti apa sih pengawasan BPD di desa dalam hal ini terkait masalah kepala desa, kebijakan-kebijakan yang diambil. Seperti apa, Pak? Fungsi pengawasan BPD itu kan melekat di setiap diri BPD sesuai amanah undang-undang desa dan kedua Permendagri 110 tentang pengawasan. BPD itu hadir ada 3 fungsi: pengawasan, aspirasi, dan legislasi. Itu fungsi utamanya. Di sini ada fungsi pengawasan. Kenapa bisa terjadi hal demikian? Masa ada kepala desa itu terjerat korupsi karena berkaitan dengan laporan fiktif? Ya. Ini kenapa bisa? Saya juga pelajari itu kemarin, kasus yang terjadi di salah satu desa di Kecamatan Sarjo itu. Ada yang saya sangat heran juga, ada beberapa poin pekerjaan fiktif situ, Pak. Jadi saya juga tidak terlalu menyalahkan BPD di sini. Yang jelas fungsi BPD mengawasi setiap realisasi penggunaan APBD yang kita sudah disahkan bersama antara kepala desa dan BPD. Jadi kalau saya lihat ada fiktif pekerjaan, ya saya bisa pastikan bahwa ada kelalaian lah sedikit dari segi pengawasan BPD. Begitu pengawasan. Jadi atas kejadian ini, Pak, selaku Ketua Apetnas, bagaimana melihat ini? Ya tentu saya harus berpikir bagaimana lebih mendorong teman-teman meningkatkan sumber daya manusia dan meningkatkan pemahaman terkait pengawasan itu. Karena kita yang kita awasi ini adalah bagaimana perencanaan itu berjalan sesuai yang kita susun bersama itu tadi. Artinya kalau misalnya Pak Deker peningkatan jalan, artinya dipastikan loh, artinya anggarannya setiap akhir tahun itu kita perhatikan, bagaimana Pak Dekernya di sana di Rusung selesai atau tidak, itu turun, kita pantau itu seperti itu, Pak. Turun langsung ya? Turun langsung, harus BPD turun untuk memastikan pekerjaan itu jadi atau tidak. Berarti ada kelalaian juga di BPD? Ya, ada kelalaian lah. Kalau pandangan kita juga ada kelalaian. Kelalaian. Tapi dari segi pengawasan ya, bukan dari penggunaan anggaran, karena BPD bukan pengguna anggaran untuk pandangan dia. Kalau hubungan pemerintah desa dengan BPD itu sejauh ini seperti apa hubungannya? Kalau saya perhatikan sudah agak bagus mendingan hubungan, tapi memang ini saya lihat ada beberapa momen-momen memang yang seharusnya BPD dilibatkan. Itu Pak Desa abaikan itu yang terjadi sehingga terjadi itu. Artinya ada beberapa momen-momen yang mungkin kecil menurut Pak Desa tapi penting buat kami. Iya. Tapi setiap yang program atau kebijakan yang di desa itu memang harus pemerintah BPD ini harus dilibatkan di situ. Sewajarnya begitu. Karena kita ini sebagai mitra dan sebagai jalur konsultatif. Artinya ketika Pak Desa mau mengambil kebijakan-kebijakan tentang arah pembangunan atau apapun untuk kepentingan masyarakat itu harus memang minta konsultasi kepada BPD. Harus ada backupan lah, dukungan dari BPD. Ya biar aman semuanya. Anda menduga itu ya? Saya tidak berkoordinasi. Saya pasti yakin tidak berkoordinasi. Kedua, kelalaian BPD itu tidak meminta laporan realisasi per 1 tahun per semester, minta itu. Ya kemarin misalnya kan pembangunan jembatan, peningkatan jalan tadi. Coba dulu sudah berapa jauh itu kita kerjakan sampai dengan bulan 7 ini, ya kan? Itu kalau BPD jalankan itu tidak akan ada itu pelanggaran karena kita awasi itu jalannya itu, prosesnya itu kan tidak mungkin langsung selesai, Pak. Berarti terputus koordinasi. Iya, karena ada proses pencairan kan ada mungkin 2 kali pencairan. Tidak langsung 1 kali drop pencairan, tidak. Ada proses. Tapi ini nilainya cukup besar, tidak besar ya. Kalau pencairan ya. Ya kan kita ada dalam narasi berita itu kan begitu dia pelanggarannya. Ada 7 item atau item kan. Fiktif, Pak. Fiktif, betul fiktif. Artinya ada LPJ tapi tidak ada fisik. Itu ya. Agus Rialdi ini kan selaku Ketua Apetnas. Ya. Tentunya persoalan ini diharapkan tidak akan terjadi lagi. Kira-kira apa yang Agus Rialdi yang akan lakukan atas kejadian ini? Ya tentunya begini. Saya dorong teman-teman BPD supaya lebih ketat itu loh.
lebih ketat pengawasan. Biar kita dibilang cerewet, tidak apa-apa. Karena kita yang bukan yang kita selamatkan ini desa kita. Kita selamatkan kepala desa kita selamatkan pemerintah desa kita. Kalau kepala desa terjerat, otomatis turun juga kita punya dana masyarakat. Oleh BPD turun Pak, turun kita. Meskipun bukan kita yang gunakan anggaran, tapi secara moral kita punya tanggung jawab loh. Kita punya tanggung jawab. Di mana bentuk pengawasan Anda? Itu. Jadi teman-teman BPD sarankan dengan kejadian ini menjadi pelajaran berharga buat kita. Artinya bukan kita bilang saling menyerang, tidak. Saja kita berbenah diri. Oh, no, ada kelemahan saya sehingga terjadi seperti ini. Artinya kita juga ikut bersalah lah. Meskipun bukan kita nikmati uang, ya kan begitu kayak kita, Pak. Selain BPD yang melakukan pengawasan, tidak tahu masyarakat setempat itu juga bagian dari pengawasan, begitu ya? Iya, wajib Pak. Wajib. BPD itu artinya dia kan pilihan dari masyarakat. Tapi bukan berarti masyarakat ini menyerahkan segala-galanya kepada BPD. Tapi masyarakat juga wajib dan perlu tahu itu. Ketika lewat di pekerjaan, kenapa ada pekerjaan ini tidak selesai? Misalnya toh sudah menyeberang tahun, pekerjaan terbengkalai. Masyarakat berhak untuk mengkritisi itu. Bukan cuma BPD kan, kita ini kan penuh dengan keterbatasan apa tuh. Jadi masyarakat berikan hak. Kalau ada temuan di lapangan yang mungkin kira-kira tidak sesuai pemikiran mereka, menyampaikan langsung ke BPD sebagai lembaga penyalur aspirasi. Kira-kira begitu. Gampang, ini Pak. kan masyarakat setempat juga mengawasi. Pernah Ya. enggak menerima laporan dari masyarakat kaitannya dengan pekerjaan di desa? Biasa ya BPD. Ya biasa kita sampaikan kalau dalam musyawarah desa itu kan diundang tokoh-tokoh masyarakat bahwa ini loh yang akan dikerjakan pemerintah kita tahun anggaran ini. Tapi begini, hanya kelemahan biasa saya lihat di desa, ini bukan semuanya ya. Iya. Ada beberapa titik saya lihat desa tidak memasang papan proyek itu. Kan papan proyek itu bagian daripada untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Oh, ini loh, ada pekerjaan di sini. Itu Pak. Jangan usah kita bilang di masjid, oh di sana ada pekerjaan, di sana. Cukup saja papan proyek, sumber dana sekian, volume sekian, sudah. Masyarakat oh ada proyek di sini. Berarti ini juga salah satu kelalaian yang Ya, artinya yang terjadi, artinya biasanya terjadi, tapi tidak juga. Artinya masih ada juga sedikit tapi representasi. peran BPD di situ langsung menegur pemerintah setempat. Ya kita harus tegur dong. Nah, ada anggarannya kan. Betul. Pengadaan balionya kan ada yang dia sudah dianggarkan di rincian RAB-nya itu apa setiap proyek. Kalau tidak dianggarkan, kalau tidak dibelikan, berarti kemana-mana? Itu pertanyaannya. Ya, itu jadi sebenarnya bukan kita bilang Pak Desa, mohon maaf saya ini tidak mencari kesalahan tidak. Hanya kalau selalu begini saya lihat Pak Desa selalu tancap gas. Tancap gas ya. Artinya BPD tidak mengingatkan Pak Desa rem sedikit ini. Iya. Terjungkil ini Pak Desa ke jurang. Itulah fungsinya BPD, Abang Darmawan ini fungsi BPD sebenarnya rem. Betul. Untuk mengimbangi kecepatan ini. Itu. Sebenarnya bukan kita mau mencelakakan ini, bukan. Nggak ada dia. Mengawasi. Hati-hati Pak Desa, di sana dilarang kecepatan, kurang kecepatan. Itu. Begitu dia, supaya Pak Desa oh betul tahu, saya salah ini. Saya kira gitu. Bukan pribadinya Pak Desa kita urusi, Pak. Kebijakan dia selaku kepala desa. Selama ini, Gus, Ya. ketika DPD menegur, misalnya ada salah satu proyek, itu sudah dilaporkan oleh masyarakat pelanggaran. Selama BPD menegur itu langsung ditindaklanjuti pemerintah desa atau seperti apa itu? Kalau saya perhatikan, Pak Desa langsung, ya penting sesuai fakta di lapangan. Kan Pak Desa juga kuliah ini kan yang banyak juga pekerjaannya. Dia kan bukan yang langsung dia mengerjakan gitu, ada TPK dan bendara dan sebagainya. Tentunya Pak Desa juga butuh masukan. Kadang-kadang Pak Desa juga ada, anda tahu itu, nanti aku panggil dulu tim pekerjanya, ya kan? Tidak apa-apa kita berikan masukan. Pak Desa juga merasa bersyukur. Oh betul tahu. Jadi dia tindaki, bendara kenapa bisa pekerjaan di sana belum selesai? Kira-kira apa kita lakukan? Kan begitu Ji. Secara bijak Pak, mengkritik secara bijak, memberikan masukan secara bijak. Jangan kita hadir di sini seolah kita mau menjerumuskan Pak Desa. Tapi kalau sudah diingatkan, Pak Desa pekerjaan tidak selesai, terbengkalai apa semua. Kalau sudah diminta, berikan berita acara BPD bahwa pada hari ini kami sudah ingatkan Pak Desa bahwa misalnya kepala kekeluargaan lapangan, berarti kita sudah tanggung jawab moral kepada masyarakat dan tanggung jawab kita selaku BPD sudah selesai. Besok-besok ada temuan, itu tanggung jawab Pak Desa. BPD ada bahwa kita sudah ingatkan pada jam ini, tanggal ini dan bulan ini. Itu sudah. Nggak usah kita gotok-gotokan lah. Kalau memang pemerintah desa tidak mau diingatkan, sudah.
Berarti berita acara muncul ini itu setelah diingatkan ya? Ya, ingatkan, harus ingatkan. Ingatkan dulu. Kan kita ingatkan. Betul. Kalau tidak ditindaklanjuti, Ya terserah. intinya berita acara Kita terserah. Karena kita sudah buat pengawasan. Artinya kita sudah gugurkan, kita punya kewajiban. betul. Tak? Betul. Karena pasti bilang orang, oh, enggak pernah mengingatkan saya. Ya kan? Tapi kalau ada berita acara, dokumentasi, rapat internal BPD, bahwa hari ini kita lakukan, kita ingatkan Pak Desa melalui surat atau tulisan, atau kita panggil RDP di ketua BPD, selesai kita.